Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia mengalami pukulan yang lebih besar ketika dia melihat aktris baru-baru ini seusia dengannya menarik perhatian yang luar biasa tinggi. Priscilia memutuskan untuk mengubah gayanya. Dia tidak ingin memainkan peran sebagai gadis yang baik lagi. Dia ingin melakukan karakter yang benar-benar berlawanan. Bagaimanapun, dia harus lebih berpikiran terbuka dan berani di bidang ini. Namun, manajernya tidak bersedia memberinya peran lain, mengatakan bahwa citra yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dengan upaya keras tidak dapat dihancurkan. Setelah mendengar kata-kata manajernya, Priscilia memberi manajernya earful. Manajernya adalah salah satu staf kakak laki-lakinya, jadi dia tahu bahwa kakak laki-lakinya memiliki kendali tidak langsung atas keputusan ini. Ketika Priscilia khawatir tentang peran dan citranya sendiri, dia menerima telepon dari sutradara S, yang mengatakan bahwa dia akan syuting film baru dan sedang mencari pemeran utama wanita. Dia berpikir bahwa citranya cukup cocok. Begitu menerima telepon dari Direktur S, Priscilia tidak berpikir dua kali dan diam-diam pergi ke janji tanpa sepengetahuan Reyhan. Jika Reyhan mengikutinya, kakaknya pasti akan mengetahuinya, dan kemudian mimpinya untuk mengubah citranya akan sia-sia. Pertama-tama mereka pergi ke restoran untuk makan malam dan Priscilia membayarnya. Biaya makannya puluhan juta. Meskipun Priscilia tidak miskin, sungguh menyakitkan menghabiskan begitu banyak uang untuk orang lain. Setelah makan malam, mereka mengatakan ingin bersenang-senang, jadi mereka memilih pusat hiburan paling mahal di kota Jakarta. Bajingan ini tahu bahwa mereka tidak menghabiskan uang mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka menginginkan kamar pribadi paling mahal, minuman keras terbaik di rumah, dan juga sekelompok pendamping untuk menemani mereka. Priscilia menyesap anggur dan mengutuk dalam hatinya, "Bajingan tua terkutuk, kamu tidak akan hidup lama dengan gaya hidup ini, Priscilia. Ada banyak orang yang ingin bekerja dengan Direktur S. Sekarang setelah dia memberimu kesempatan untuk mengikuti audisi, kamu harus memanfaatkannya sepenuhnya." Setelah minum beberapa gelas anggur, asisten direktur duduk di sebelah Priscilia dan mencoba berbicara dengannya. Di mana kesabaran Priscilia telah habis. Dia bisa menjamin bahwa dia akan memukul seseorang dengan sedikit ketidaknyamanan. Asisten memberikan kartu kamar kepada Priscilia dan berbisik, "Ada di ruangan ini. Selama Direktur S puas, peran aktris utama akan pergi ke kamu." Setelah berlarut-larut semalaman, Priscilia akhirnya mengerti bahwa bajingan tua ini ingin bermain dengan aturan yang tidak diucapkan. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa dia benar-benar bodoh hanya karena dia terlihat konyol dan manis. Para bajingan tua ini mencoba melecehkannya. Dia harus membiarkan mereka merasakan konsekuensi dari membodohinya. Direktur S adalah direktur terkenal di bidang ini. Reputasinya juga sangat bagus dan dia membuat banyak aktor populer. Mereka yang telah memainkan peran utama dalam filmnya mendapatkan banyak ketenaran dan popularitas. Inilah mengapa Priscilia datang tanpa berpikir dua kali ketika dia mendengar bahwa dia ingin mengambil peran itu. Pada saat ini, Priscilia tidak berminat untuk melayani para bajingan itu lagi. Dia sedang melihat tagihan untuk memeriksa berapa banyak uang yang dia habiskan hari ini. Dia harus membiarkan bajingan ini membayarnya kembali. "Priscilia, kenapa kamu masih berdiri di sana? Silakan." Asisten itu mendorong Priscilia dan berkata, "Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kamu melewatkannya, aku khawatir kamu tidak akan dapat memiliki kesempatan lain selama sisa hidupmu." Priscilia memutar telepon agam dengan pelan dan berkata, "Tolong bayar sekitar 50 juta secara total." Asisten bertanya, "Apa?" Priscilia berkata, "Ini untuk biaya malam ini.
Asisten itu berkata, "Priscilia, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak ingin tinggal di industri ini?" Priscilia mencibir dan berkata, "Aku sangat sadar, aku tidak akan tertipu olehmu." Selama bertahun-tahun, selalu dia yang biasanya berbohong kepada orang-orang, tidak ada yang bisa berbohong padanya. 50 juta, dia akan mendapatkan kembali berapapun yang dia bayar untuk mereka. Dia tidak bisa membiarkan bajingan tua ini mengambil keuntungan dari 1 juta pun. Begitu Priscilia membuat keributan, orang-orang di ruangan itu segera menoleh. Salah satu dari mereka berkata, "Hei, kamu rela bergabung dengan kita malam ini? Jangan ribut sekarang." Priscilia berkata, "Bayarkan uang itu padaku, maka aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika kamu membayar lebih sedikit, tidak ada di antara kamu yang bisa bertahan di industri ini di masa depan." Priscilia mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang akan percaya bahwa dia mampu melakukan itu. Jika seseorang mempercayai kemampuannya, maka Priscilia tidak akan diundang ke sini sejak awal. Hahaha, mereka semua menertawakan Priscilia, menertawakan kebodohannya, menertawakan sikap arogannya dalam menghadapi bencana. Seseorang berdiri dan berkata, "Priscilia, tahukah kamu siapa yang duduk di depanmu?" Priscilia mengangkat alisnya dan melirik pria yang mereka bicarakan. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada seorang pria tampan yang duduk di sini. Tapi jadi bagaimana jika dia tampan? Dia masih jauh lebih buruk daripada agamnya. Dia mendengus jijik. "Aku tidak peduli siapa kamu. Selama kamu mengembalikan uangku, semuanya akan baik-baik saja." "Gadis kecil, kamu telah berada di kota Jakarta untuk waktu yang lama, bukan? Tidakkah kamu tahu siapa yang tidak dapat kamu sakiti di kota Jakarta?" Melihat sikap arogan Priscilia, beberapa orang ingin memberinya nasihat. Kalau tidak, dia tidak akan mengerti masalah apa yang dia alami. Siapa orang yang tidak bisa diprovokasi di kota Jakarta? Priscilia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang tidak bisa diprovokasi di kota Jakarta karena dia selalu bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Karena tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli seberapa tidak terkendalinya situasinya, akan selalu ada seseorang di belakangnya untuk membersihkan kekacauan. Jadi dia tidak pernah tahu bagaimana mengendalikan emosinya. Orang ini meminjamkan kata-kata yang baik. Irfan Sanjaya dari Sandiga Corporation Inc., Agam, yang bertanggung jawab atas militer kota Jakarta, dan putra wali kota kita, Tuan Dimas, Agam tidak bisa diprovokasi? Pikir Priscilia. Priscilia memprovokasi dia setiap hari, dan dia tidak bisa melakukan apa saja padanya. Hal yang paling menyedihkan adalah dia dipukuli habis-habisan oleh anak buahnya. Pada akhirnya, Agam masih berdiri di sisinya dan memperlakukannya dengan baik. Kakaknya sendiri yang dingin, selain sangat baik terhadapnya. Putri kecil dan Putri Bramasta juga sangat baik padanya. Meskipun dia mengurus banyak hal dan cukup ketat dengannya, itu selalu untuk kebaikannya sendiri. Di antara 3 orang besar yang tidak bisa diprovokasi di kota Jakarta, 2 dari mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Priscilia. Dia telah bermain-main dengan mereka sejak dia masih muda. Mereka telah memperlakukannya dengan baik dan berharga sejak dia masih muda. Adapun putra wali kota, Priscilia benar-benar tidak mengenalnya selama bertahun-tahun. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya dengan Agam kecuali ketika dia sedang syuting. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan tidak bisa mentolerir pria lain di matanya. Priscilia mengatur pikirannya dengan cepat. Setelah beberapa waktu, dia segera menebak bahwa pria tampan di depannya adalah putra wali kota, Tuan Dimas, yang mereka sebutkan. Priscilia memandangnya dan berkata, "Kamu pasti salah satu tokoh top di kota itu." "Yah, kurasa kamu pasti tidak akan membiarkan pekerja keras sepertiku membayar tagihan ini." "Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa membiarkan gadis cantik seperti itu membayar tagihan?" Pria yang dikelilingi oleh semua orang menatap Priscilia dan akhirnya berbicara. Salah satu bawahannya berkata, "Tuan Dimas." Pria itu melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya berbicara. Lalu dia berkata,
Kembalikan uang itu kepada gadis cantik ini, 50 juta, iya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.